Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da ma ba'd. Selamat pagi jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Hari ini kita Pagi. kajian Ruqyah Syariah ya bersama Ustaz Sahal Al-Mudafari. Selamat pagi Ustaz Sahal, Assalamualaikum. Suaranya masih mute. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Sehat Ustaz? Saya alhamdulillah. Ini lagi bolak-balik tadi dari rumah ke rumah orang tua. Ponakan di MKI sunat kan. Kasih kan bolak-balik. Oh iya. Sabtu yang cerah ini mudah-mudahan ini ya Allah berkahi ya, karena kita punya acara kajian Ruqyah. Habis itu nanti langsung sunatan gratis ya di tempat Babi Haikal di Zidan. Dokter Vicky masih di IGD sepertinya nih. Mudah-mudahan beliau sehat nih. Sehat dok? Siap. Baik, karena sudah waktunya masuk ini kajian Ruqyah, kita persilakan Ustaz Sahal untuk memberikan ilmunya terkait dengan apa itu jin. Diserem nih kajiannya. Tafadhol berkoro Ustaz Sahal. Oh ya, buat jamaah semuanya nanti kalau mau bertanya, tolong raise hand ya. Bisa agak tertib gitu pertanyaan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Majelis Keluarga Indonesia, mohon maaf atas keterlambatan, saya dari tadi lagi bolak-balik antar ke rumah orang tua karena persiapan acara khitanan ponakan yang akan dihitan di Majelis Keluarga Indonesia. Lagi-lagi bicara jin-jin yang lupain ini, subhanallah. Ya Allah, lagi asik, handphone ditaruh di rumah semua. Tapi nggak apa-apa, ala kulli hal. Tapi di kesempatan yang mulia ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk mengkaji lebih dalam khazanah keilmuan tentang bagaimana bangsa jin. Perlu kita sadari bersama bahwasanya bangsa jin ini ada di sekitar kita. Perlu kita sadari bersama bahwasanya bangsa jin ini juga mempunyai kehidupan yang sama dengan kita. Perlu kita sadari bersama bahwasanya bangsa jin ini juga seperti manusia umumnya. Ya. Ketika kita makan, mereka makan. Ketika minum, mereka minum. Ketika manusia punya nafsu, mereka juga punya nafsu, punya syahwat. Makanya ada sebuah tugas bersama dari Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala tekankan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah penekanan di mana tugas jin dan manusia itu ibadah. Nah, menariknya adalah ketika kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rahman, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan Allah juga ciptakan jin dari api yang menyala tanpa asap. Pernah kita bahas ini begitu dalam sebuah kajian di Majelis Keluarga Indonesia waktu awal-awal kita jumpa. Ternyata ini menjadi sebuah perbedaan pendapat para ulama. Ya, ada yang mengatakan api yang menyala tanpa asap itu, jadi kalau kita lihat api kemudian masih ada asapnya, maka bisa dipastikan api itu belum panas. Kalaupun panas tapi belum panas banget kalau kata kita.
Nah, jin diciptakan dari api yang menyala tanpa asap. Artinya api yang benar-benar panas. Makanya kalau orang ditempelin jin, kalau orang ada yang diganggu jin, kalau orang ada yang kemasukan jin, atau ada jin yang mengikat dalam tubuhnya, maka bisa dipastikan orang itu punya jiwa yang panas, pemarah, mudah tersinggung, mudah menyimpan benci, dendam. Kenapa? Karena memang sifat jin itu yang ada di dalam dirinya kemudian bisa mendominasi dalam diri manusia. Nah, ketika Allah juga tegaskan bahwasanya wa khalaqal janna mimma minar, kemudian kita diingatkan kembali, jin kembali diingatkan bersama manusia di dalam surah Ar-Rahman itu dengan kalimat fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nah, jin ini juga punya beban, bahwasanya Allah sampaikan dengan kalimat fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, maka nikmat Rob mana lagi yang kalian dustakan. Ternyata jin juga punya beban, dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia juga harus bersyukur kepada Allah. Makanya nggak heran ketika kita ditanya misalkan, Ustadz, jin itu sebenarnya saya sering ketemu tuh jin mengaku muslim di dalam tubuh manusia. Nah, saya sering sampaikan juga bahwasanya jin memang ada yang muslim sebagaimana manusia ada yang muslim. Jin ada yang mukmin sebagaimana manusia juga ada yang mukmin. Jin ada yang kafir sebagai manusia juga ada yang kafir. Jadi ketika kita temukan jin muslim, kemudian jin muslim ini mengaku ada di dalam tubuh manusia, sebagaimana manusia muslim dan dia melakukan dosa, maka jin yang muslim ini dia dikatakan muslim tapi zalim, muslim yang fasik, muslim yang munafik. Artinya kalau kita bisa lihat ada jin yang mengatakan saya ini bersamayam di dalam tubuh manusia ini agama saya muslim, maka bisa dipastikan walaupun dia muslim yang fasik, muslim yang munafik, atau muslim yang zalim. Ya, tapi ketika ada jin yang mukmin, ada manusia yang mukmin, kita tahu bagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia tahu bagaimana tugasnya di dunia ini. Dia tahu bagaimana yang harus dia lakukan ketika dia menjadi seorang mukmin. Pertama di dalam surah Al-Asr kita tahu bahwasanya innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kita ini akan menjalankan amal-amal soleh, ini juga masih dikatakan rugi. Artinya orang-orang yang beriman kepada Allah tahu bagaimana tugas dia menjalankan amal-amal soleh, bertawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Jin juga sama melakukan itu di dalam dunia ini. Tapi menariknya adalah saya bisa pastikan ketika saya banyak bertemu orang-orang yang dikatakan bahwasanya Ustadz, kiai saya ini punya peliharaan bangsa jin. Saya katakan itu bukan jin yang beriman. Pasti jin muslim. Kalau misalkan dikatakan jin muslim, itu muslim yang fasik, muslim yang zalim. Kenapa? Karena secara kaidah, ya kita harus bicara kaidah. Secara kaidah, jin ini nggak akan bisa dan nggak akan boleh secara syariat juga bergabung dengan manusia. Karena alam jin dengan alam manusia ini berbeda. Alam jin dengan alam manusia punya batas, ya. Makanya kalau kita bicara tentang bagaimana jin itu memang makhluk yang tidak terlihat, makhluk yang terbatas oleh pandangan mata kita. Lantas bagaimana ketika ada orang yang mengatakan, loh, saya bisa tahu di mana jin itu berada, saya bisa tahu bagaimana jin itu bersembunyi, saya bisa tahu bagaimana jin itu berada di sekitaran kita. Maka bisa dipastikan orang itu adalah makhluk yang sedang diganggu, manusia yang sedang diganggu oleh jin. Karena tanpa disadari banyak jin di dalam tubuh manusia itu, sehingga jin yang sebenarnya melihat jin yang di luar, tapi dia menggunakan panca indera kita sebagai manusia. Saat saya ngerasain kok banyak jin di sekitar saya ketika bulu kuduk saya merinding, ya. Terus saya juga ngerasain bagaimana jin di sekitar kita
ketika tiba-tiba saya nyesek ngap. Makanya kalau orang-orang yang diganggu jin atau ada jin dalam tubuhnya itu biasanya dibuat kalau berasa ada jin tuh kayak ngap, kayak penuh dadanya. Siap-siap. Berarti bukan karena manusianya yang bisa merasakan itu, tapi ada jin yang memang bersemayam dalam diri manusia sehingga jin itu merasakan jin yang di luar tubuh manusia. Kita lihat bagaimana ketika Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini menarik nih. Ketika jin mendeklar dirinya bahwasanya saya bisa tahu masa depan. Saya bisa tahu bagaimana alam gaib lainnya. Saya bisa tahu bagaimana, ya kita sering bilang bagaimana manusia itu akan mati. Saya sering ketemu orang-orang yang, Ustaz saya tahu nih ketika saya ketemu orang ini, itu feeling saya akan mengatakan bahwasanya wah bentar lagi nih mati. Dalam waktu dekat berapa jam lagi dia akan meninggal dunia. Itu sebenarnya bukan karena dia tahu, jin itu tahu, bukan. Contoh, di dalam surah Saba, ini menarik. Di dalam surah Saba, ayat 13, ayat 14, ayat 15, di ayat ini menggambarkan bahwasanya Nabi Daud alaihi salam sebelum menjelang ajalnya itu berpesan. Pada saat Nabi Daud alaihi salam membangun Al-Aqsa, ya Baitul Maqdis, salah satu tempat yang harus kita tanamkan rasa cinta yang begitu dalam dalam diri kita, berpesan kepada Nabi Sulaiman untuk meneruskan pekerjaan itu. Ya, untuk meneruskan pekerjaan itu agar selesai, terbangun. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam penguasaannya, dia memerintahkan bangsa jin untuk mengerjakan Baitul Maqdis. Ini menarik nih, ada kajian yang menarik yang kita bisa dapatkan. Jadi kenapa Nabi Sulaiman itu justru mendapatkan sebuah anugerah dari Allah, mukjizat itu bisa menguasai bangsa jin. Artinya, ini logika sederhananya, ini juga saya dapatkan dari UBN ya. Terakhir saya ketemu sama beliau Ustadz Selo. Jadi ketika jin itu bermain atau menjalankan tugas dari Nabi Sulaiman alaihissalam dan pernah mendapat kekuasaan pada saat zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, maka kalau kita berpikir apa iya jin itu masih enggak tersisa di sana? Makanya kaum kera, kaum hina Yahudi laknatullah alaihim ketika menyerang sana, itu banyak di antara mereka mengaku saya berhadapan dengan hantu. Para pejuang mujahidin Gaza berada di barisan ke depan cuman mengirim 2 orang, tapi mereka melihatnya banyak orang. Boleh jadi yang dilihat itu adalah pasukannya bangsa jin juga. Dia ikut andil juga berperang melawan Yahudi laknatullah alaihim. Nah, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan bangsa jin untuk mengerjakan Baitul Maqdis di saat itu, Allah rahasiakan Nabi Sulaiman alaihissalam pada saat meninggal dunia. Ajalnya menjemput. Allah rahasiakan kepada bangsa jin. Artinya bukti bahwasanya bangsa jin itu tidak tahu ajal akan menjemput, itu tidak ada yang tahu. Kenapa Allah rahasiakan? Karena ketika misalkan Allah beritahu itu, bisa jadi mereka tidak lanjutkan pekerjaan Baitul Maqdis. Dan yang kedua, mereka merasa menang, mereka merasa kuat, tidak lagi merasa lemah. Karena di saat itu mereka merasa lemah. Mendapat sebuah perintah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ini ada di dalam surah Quran Saba. Ya, bahwasanya ini sebuah kekuasaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, mampu mengendalikan bangsa jin. Tapi pada saat tongkatnya dimakan rayap, jin itu baru tahu bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia. Ini lagi-lagi ketika kita kupas lebih dalam tentang bangsa jin, maka kita akan mengatakan cukup luas memang pembahasan mereka. Tapi lagi-lagi bangsa jin ini diberikan kelebihan oleh Allah, bisa bergerak cepat ya. Memang jin bisa bergerak cepat, bisa berpindah-pindah. Dia bisa terbang tanpa batas waktu dan ruang.
Saya hampir sering ketika saya merukyah orang, ya ada banyak pasien-pasien yang saya rukyah, saya hampir sering mengatakan, "Hei jin, kamu pergi dari tubuh manusia ini dengan cara hijrah menuju Mekah." Hampir banyak ketika saya memerintahkan jin itu pindah dari tubuh manusia ke Mekah. Karena jin punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya batas waktu dan ruang. Bahkan dia bisa terbang sesaat sampai di kota Mekah. Dan makanya subhanallah banyak banyak orang-orang yang bercerita ketika dia dalam kondisi tidak sadarkan diri, saya ajak jinnya, "Jin, coba kamu lihat bagaimana Ka'bah." Saya bacakan surah Al-Baqarah, "Wa iz ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-taifin wal akifin wa ruk'is sujud." Saya bacakan ayat tentang Ka'bah, subhanallah jin itu melihat Ka'bah. Sampai manusia itu juga lihat, bilang, "Iya Ustaz, saya lihat Ka'bah tadi. Saya lihat di sekitarannya cahaya." Sehingga itu ada ketertarikan bangsa jin yang dia akhirnya pindah dari tubuh manusia untuk ke Ka'bah Baitullah Masjidil Haram. Kenapa? Karena memang dia diberikan kelebihan oleh Allah, tidak punya batas waktu dan ruang. Saya menarik nih, saya ada pengalaman menarik. Subhanallah, ini pengalaman yang saya tidak pernah kepikir dalam benak saya. Di 2018 waktu saya umroh, saya bawa jamaah. Jadi memang ketika saya umroh dalam amanah membawa jamaah, membimbing jamaah di depan Ka'bah, hampir saya menemukan orang-orang kesurupan di depan Ka'bah. Hampir sering. Allah memang lagi perlihatkan itu. Tiba-tiba saya pernah ketemu ada seorang wanita, ini dari Arab mesti agaknya, pakai cadar, semua tidak terlihat. Pada saat dia mau masuk Ka'bah untuk tawaf, tiba-tiba dia berbisik, kalimatnya nggak terlalu keras. Saya dengar kalimat itu. "Maafi Ka'bah, maafi Ka'bah, maafi Ka'bah," dia bilang. "Maafil Ka'bah." Tidak ada Ka'bah depan saya. Tidak terlihat Ka'bah. Saya langsung nengok ke kiri. "Maafil Ka'bah. Ainal Ka'bah, ainal Ka'bah." Dia sampai begitu. Karena kita paham bahasa, kita dengerin. Saya cuma bilang, "Skut ya jin." Dia langsung nengok ke saya. Dek, yalla nataharrak, nataharrak. Saya ajak dia, "Yuk kita bergerak, jangan di depan Ka'bah deh." Kita bergerak. Kita bergerak. Saya ajak ke lantai 2, itu dia berdua temennya. Temennya yalla nataharrak. Sengaja saya ajak dia bergerak. Kemudian saya di lantai 2 itu sambil tawaf. Saya ajak sambil tawaf. Ketika sambil tawaf, sambil saya bimbing, Mbak, terus saya ajak, saya dia rukyah, wah panjang lebar. Jin dibilang, "Anta sahal min Indonesia." Dia bilang, "Anta ini sahal dari Indonesia kan?" Dia nggak kenal saya. Saya juga nggak kenal dia. Terus dia bilang, "Saya adalah jin yang pernah diperintahkan Anda dari Jakarta menuju Mekah. Saya adalah jinnya. Saya sengaja masuk ke sini untuk bicara dengan Anda." Subhanallah. Yalah, yalah keluar. Dah nggak usah ganggu lagi wanita ini. Akhirnya dia keluar, dia muntah-muntah. Subhanallah. Ini pengalaman ya, ini pengalaman. Terus ada juga saya membawa seorang yang dia ternyata sudah 36 tahun diganggu jin dalam tubuhnya. Ada dokter yang saya bantu. Ya kita tahu bagaimana para dokter dan hampir banyak manusia lah, bukan hanya dokter. Ketika dia mengedepankan logikanya, ilmu pengetahuannya, dan ketika bicara jin, nggak mungkin lah jin mengganggu kita, nggak mungkin lah jin bisa masuk dalam tubuh kita, nggak mungkin lah jin bisa begini dalam tubuh kita. Begitu pada umumnya manusia. Tapi ketika kita bicara iman, maka dalil itu akan masuk ke dalam diri kita. Makanya kalau bicara tentang akidah dasar, dalil itu ada dua, ada akli dan nakli. Nakli ini Quran dan hadis. Nah, akal itu tidak akan mungkin menolak dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Itu logikanya ketika kita bicara tentang bagaimana akidah. Nah, dokter yang saya bawa ketika saya bimbing umroh, saya sengaja ajak, "Dok, yuk kita menjelang maghrib persis di depan Ka'bah." Ya, menjelang maghrib udah mau masuk
azan maghrib biasanya jamaah udah suruh duduk. Sengaja saya ajak tarik depan aja dok. Terus saya rukyah. Saya bilang, hey jin. Saya ngetes saja. Saya belum baca ayat Quran. Hey jin yang ada dalam tubuh manusia ini. Karena dia sengaja minta rukyah. Saya bilang, hey jin yang ada dalam tubuh ini. Kamu lihat di depan Ka'bah ini Ka'bah, Baitullah. Tempat yang mulia. Bahkan di sekitar ini nih. Ini banyak malaikat-malaikat Allah. Kamu lihat. Langsung subhanallah. Dia langsung kesurupan. Dalam kondisi nggak sadar. Tangannya langsung mencengkeram seperti macan. Terus saya bacakan ayat Quran, bacain Al-Fatihah. Ketika saya bacain Al-Fatihah, saya bacain ayat kursi. Langsung jin itu mengeram. Jin, kalau ngamuk lu gue injek-injek nih. Gue injek-injek lu jin. Ini banyak orang nih. Lu bisa ditangkap askar loh. Karena saya juga lagi mengkondisikan supaya dia nggak ngamuk hebat. Karena pasti di bawah askar nih. Ada apa nih? Ada ribut apa nih? Nah, ketika dia mengamuk, saya bilang, lu udah berapa lama di sini? Baru jin itu bilang saya udah 36 tahun dalam tubuh ini. Saya suka dengan manusia ini. Padahal nih orang selama setahun itu bisa 4 kali umroh. Bisa bawa bolak-balik. Bahkan dia haji juga. Selama 36 tahun jin itu bersemayam. Maka saya bilang orang yang diganggu jin itu tidak bisa menghilangkan dengan begitu aja dengan umroh. Ya, tidak bisa. Karena memang secara syariatnya itu dibantu bisa dikeluarkan hanya dengan ruqyah syariah. Orang yang kena sihir bolak-balik umroh itu nggak bisa mengobati sihir. Kenapa? Karena ketika Rasulullah kena sihir, di saat Rasulullah kena sihir, bacaan Qur'annya banyak. Ketika Rasulullah kena sihir, qiyamul lailnya banyak. Tapi Rasulullah tetap sakit kena sihir. Akhirnya Allah turunkan malaikat untuk meruqyah Rasulullah. Makanya syariatnya begitu. Ketika bukan hanya baca Quran yang banyak, qiyamul lail yang banyak, ternyata itu nggak mampu melepaskan sihirnya Rasulullah. Harus memang dibantu dengan ruqyah. Allah turunkan 2 malaikat untuk meruqyah Rasulullah. Usai diruqyah, di sini baru Allah turunkan Al-Falaq An-Nas 5 surah Al-Falaq, 6 surah An-Nas, 5 tambah 6 11, dan disitulah memang Rasulullah diikatkan dengan 11 ikatan. Usai diturunkan Al-Falaq An-Nas, lepas buhul yang dialami Rasulullah SAW, ikatan-ikatan itu lepas dan juga ditemukan buhul di dalam sumur Zarwan. Nah, subhanallah, nanti kita kaji lebih dalam soal ini. Ya. Nah, inilah sebuah gambaran bahwasanya sihir atau gangguan jin itu memang harusnya dirukyah untuk keluar. Bukan hanya melakukan aktivitas ibadah-ibadah. Adapun ibadah yang kita lakukan bisa paling tidak bisa melemahkan mereka, tapi juga kita bisa lakukan rukyah mandiri, al-ikhlas, al-falaq, anas, usap untuk mengeluarkan mereka. Dengan rukyah niatkan untuk keluar semua dari tubuh kita dan untuk menyembuhkan lain-lainnya bisa dibantu dengan aktif amal-amal soleh yang lain. Salah satunya adalah sedekah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardokum bisodakoh." Obatin sakitmu dengan sedekah. Nah, paling tidak itu gambaran dari saya karena cukup panjang. Kan ada bagian 1 nih sekarang. Nanti kita bahas bagian 2 dan terus menerus tentang bagian sampai berapa banyak tentang jin. Tapi ada usulan dari Dokter Vicky bahwasanya minggu depan nih kita akan bahas tentang bolehkah minta rukyah. Ini pertanyaan yang cukup banyak di telinga saya. Cukup banyak orang-orang yang enggan untuk minta rukyah. Ya apalagi kita tahu, mohon maaf saya nggak sebut satu kelompok. Kelompok ini mendengarkan ustadz-ustadznya bahwasannya nggak boleh minta rukyah, haram minta rukyah. Karena minta rukyah ini adalah bagian dari hilangnya tiket masuk surga kita tanpa hisap. Ternyata ini kita kaji nanti minggu depan ya. Jangan sampai nggak hadir insya Allah. Silakan. Terima kasih banyak Sasal atas Insya Allah, Masya Allah. mukadimahnya tentang apa itu jin di sekitar kita. Ini ada Bu Dina nih bertanya, ada 2 rupanya. Ada 2. Silakan Bu Dina. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau tanya, Ya, kalau terkait hasad dan ain Ustadz, itu termasuk oke. gangguan jiwa seperti apa? Terus
cara kita untuk meminimalisir hal tersebut seperti apa, terus mungkin ada amalan atau doa agar kita terhindar dari hal tersebut. Terima Oke, kasih Ustadz. ya sama-sama. Hasad dan jin ini pernah juga kita bahas di kajian MKI. Jadi perlu kita bedakan. Ain dan hasad itu beda. Kalau ain itu karena kekaguman. Misalkan karena dia melihat satu keindahan di hadapan dia. Misalkan tiba-tiba ada yang memuji, cantik banget anaknya. Kamu kok cantik banget sekarang. Oh, kamu gantengan sekarang. Itu pujian yang terlontar atau luapan jiwa yang terlontar dalam diri kita. Ain itu nggak semua orang bisa merasakan ain atau tidak punya efek ain. Jadi kalau bisa dipastikan bahwasanya ain itu tidak semuanya terjadi pada orang tersebut. Ketika orang muji kita, dia lupa ucapin Masya Allah. Dia lupa untuk berdoa keberkahan. Itu nggak berefek. Ada yang memang nggak berefek. Tapi kalau hasad, itu pasti terjadi kepada manusia. Nanti kita bahas lebih dalamnya. Ain dan hasad, kalau hasad pasti terjadi. Lantas, apakah itu ada bagian jin? Bisa. Karena ain itu bisa dilemparkan dari manusia, dari jin, dari binatang. Ternyata binatang itu bisa juga melemparkan ain loh. Jadi ketika kita jahat dengan binatang, misalkan kita ketemu kucing, terus kita galakin kucing, kita lempar pakai sendal, sono lu, jangan makan di sini. Ternyata kucing itu bisa melemparkan hasad kepada kita. Ya, subhanallah, kucing, tikus. Jadi saya juga baru dapat ilmunya dari Syekh dari Madinah kemarin yang saya juga share ilmunya. Nah, itu juga ada serta merta jin yang ikut dalam tubuh manusia. Ain itu juga sama. Ketika orang terlontar ain itu ada jin yang ikut berbarengan masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, makanya ketika sahabat Nabi Sahal bin Hunayf punya wajah yang keren, terus fisiknya hebat lah, fisiknya itu bikin orang kagum. Ya, ketika usai mandi, terus ininya terlihat oleh Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah cuman mengucapkan kalau bahasa Jakartanya gila. Gue lihat tubuh lu keren banget. Gue nggak pernah lihat yang begini nih. Usai diucapkan itu, Sahal bin Hunayf langsung jatuh terpelanting nggak sadarkan diri. Usai nggak sadarkan diri, kemudian kedengaran Rasulullah mengatakan, apakah dengan pujian itu kamu ingin membunuh saudaramu? Makanya nih buat jamaah MKI yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, biasakan ketika kita mau muji itu mengucapkan Allahumma barik, doakan keberkahan pada dia. Ya, kalau ucapan Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah itu biasanya buat mengucapkan untuk yang punya kita. Misalkan kita baru punya handphone baru, Masya Allah la quwata illa billah, handphone baru. Kalau kita baru punya rumah baru, Masya Allah la quwata illa billah. Itu ada di surah Al-Kahfi ayat 39. Nah, antisipasinya gimana? Antisipasinya adalah kita lakukan ruqyah, perlindungan diri agar kita tidak kena dari ain. Kalimat yang dibaca adalah a'udzu bi kalimatillahi tamah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya, usahakan tiap hari kita ucapkan itu. A'udzu bi kalimatillahi tamah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Karena memang ain tersebut itu bisa kena ke siapapun, tapi nggak semua orang bisa melemparkan ain. Contoh kebanyakan ain di sekitar kita, misalkan kita punya anak, terus anak kita tiba-tiba dikata sama orang, kok sekarang gemukan nak? Tiba-tiba sakit nggak mau makan, akhirnya kurus. Itu ain. Ya, bacakan juga pada anak, naudzubi kalimatillahi tamma min kulli syaitani hama wa min kulli ainin lam. Ain bukan hanya tertuju pada manusia tapi kepada benda-benda mati, binatang ternak yang kita milikin. Pernah nggak jamaah merasakan ketika punya binatang, tiba-tiba ada yang suka dengan binatang kita, terus mereka ngucap lucu, enggak ini buat binatang piaraan gue nggak jual. Akhirnya tuh binatang mati. Nah, itu kena ain. Ya sering mungkin kita lihat begitu kondisinya. Oke, perlindungannya dengan cara a'udzubika limatal hitam min kulli syaitonir waham wa min kulli ainin lama. Tapi kalau sampai kena ain, hati-hati
Ain ini bisa berefek kepada penyakit medis. Ya, hampir banyak orang-orang yang kena kanker bisa disebabkan karena sihir atau ain. Orang yang punya jantung yang tiba-tiba saya pernah ada pasien nih cukup parah, secara medisnya parah, tapi dia bilang gini, setelah saya berpikir panjang, saya mikir kalau memang ini benar medis, biasanya kan medis itu sakitnya misalnya sakit kepala. Dia terus sakit kepala kalau dia nggak diobatin, kalau dia nggak diminumin obat misalkan untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi kok sakitnya bergantian, misalnya sakit sebentar, ntar malamnya sakit lagi. Nah itu berarti dia pikir, oh berarti ini bukan medis nih, ada yang lain. Ya memang, karena kalau medis dia memang akan berkelanjutan sakitnya. Nah di sini banyak akhirnya ketika ditelusuri tersebut sihir. Itu ada deteksi. Ini singkat, nanti insya Allah kita kaji lebih dalam tentang ain hasad Baik, dan jazakallah bagaimana khair. pengobatan. Nanti kalimat doanya di-share di grup ya, Ustadz ya. Oke, siap. Pak Usairi, tafadhol Pak Usairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, mohon konfirmasi barangkali ada dalil Quran maupun hadis yang berkenan dengan bahwa setan atau jin itu sebenarnya adalah bangsa malaikat. Ya, saya pernah dengar tuh dari salah seorang calon presiden wakil, katanya setan itu adalah kelompoknya malaikat yang karena sangat pintar dan sangat alimnya jadi sombong dan akhirnya disebutlah dia sebagai jin atau setan. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita katakanlah si fulan tuh sakit, sudah dioperasi dan segala macam sudah, jadi dokter secara medis semuanya everything is okay, bagus, bersih, bagus, gini semua. Tapi tetap aja si fulan itu sakit. Nah, apakah itu si pasien itu kena pengaruh jin atau kerasukan jin atau gimana? Itu dulu Pak Ustadz, syukuran. Afwan, ini pertanyaan bagus. Bahwasanya yang dikatakan jin itu tadinya malaikat itu nggak benar. Dalilnya yang sebenarnya itu bahwasanya jin ya tetap jin. Bahkan iblis itu sendiri itu dari jin. Ya, iblis itu dari jin bukan dari malaikat. Ya. Ini menjadi sebuah pertanyaan sederhana buat kita. Ketika kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, bahkan di dalam hadis sahih yang mulia, jin itu lebih dulu diciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Jadi 2000 tahun jin diciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Makanya ketika ada kalimat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, pertanyaan malaikat kepada Allah, ternyata itu memang sudah berlaku pada bangsa jin, pertumpahan darah. Makanya malaikat, ya Allah kok manusia mau dijadikan khalifah, nanti akan ada pertumpahan darah. Itu bicara tentang jin sudah berlangsung itu. Jin sudah melakukan itu. Jadi memang nggak ada ketika dikatakan jin itu awalnya malaikat karena soleh, enggak. Tetap jin itu adalah jin dan bapaknya dari jin itu adalah aljan, ya. Aljan. Nah, ini kita tahu ya, iblis itu tunggal. Iblis itu tunggal, nggak punya anak. Iblis itu satu sendiri, ya. Aljan kemudian nanti beranak pinak, ya, sampai kepada iblis. Iblis, ya, bapaknya biangnya jin itu aljan namanya. Biangnya jin itu aljan. Nah, biangnya syaitan itu iblis. Iblis tapi bagian dari jin. Ya, memang iblis itu diberikan kesempatan sama Allah, ada di surganya Allah, tapi dia memang akhirnya mengganggu manusia, mengganggu Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa, sampai akhirnya masuk dan mengganggu, ya, benar-benar mengganggu sampai berhasil Allah usir mereka dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa? Karena kesombongan iblis juga, dia tidak mau sujud kepada Allah. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu
Semuanya sujud. Ini malaikat semuanya sujud. Nggak disebutkan malaikat-malaikat yang soleh yang akhirnya membangkang kemudian jadi jin, enggak. Fasajo illa iblis. Itu tersendiri kalimat illa iblis aba wastakbar, karena sombong dan takabur. Ya, itu iblis bagian dari jin, bukan bagian dari malaikat. Ya, ketika dia soleh, bukan, itu tetap adalah bagian dari kelompok jin. Terus Pak Husairi yang kedua, apakah ketika saya sakit dan lain-lain tapi cek medis nggak ada tapi tetap sakit? Ya memang boleh dideteksi dengan ruqyah Pak Usairi. Saya belum dapat waktunya nih. Nanti ketika saya ada kesempatan waktu saya bisa mampir insya Allah. Coba juga dideteksi dengan ruqyah mandiri. Coba dideteksi dengan dibacakan air dengan niat ruqyah kemudian diminum. Diminum air tersebut rasanya gimana? Ya, untuk mendeteksi gitu ya jamaah. Siapkan air, dibacakan ayat-ayat Quran, diniatkan untuk ruqyah, usai di ruqyah, nanti rasakan di tubuhnya gimana. Ada rasa airnya berasa berminyak kah, airnya terus bibirnya berasa tebal, atau tiba-tiba kebas, kesemutan usai minum air itu, atau berasa ada yang gak nyaman dalam tubuh. Nah, di situ berarti memang ada jin yang memang mengganggu dalam tubuh kita. Tapi kalau Pak Husairi punya firasat seseorang misalkan, suruh orang lain sebut nama orang, misalkan ada orang yang di dalam hati kita firasat. Ini mohon maaf kalau ada kesamaan nama. Misalkan dia ada firasat seorang wanita. Sebut aja misalkan Siti Bebenah misalkan. Siti Bebenah. Ketika kita disebut nama Siti Bebenah, kita berasa nggak nyaman di hati kita. Tek. Wah berarti memang ada ikatan di hati dari Siti Bebenah. Ini mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya. Ya paling nggak gitu Pak Usairi. Itu bisa didiagnosa dengan ruqyah. Biar diketahui ini medis atau non medis. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan jelas ya, Pak Sairi. Syukran. Afwan. Oke. Di kolom chat ada pertanyaan banyak banget nih dari ibu-ibu ini. Ada Bu Yani dari Hong Kong. Beliau bertanya tentang ruqyah apakah bisa online jarak jauh? Karena mungkin posisinya jauh ya di Hong Kong ya. Gimana Ustaz? Ya. Ya kalau jarak jauh sebenarnya secara kaidah ruqyah itu harus langsung. Secara kaidah ruqyah itu harus langsung. Adapun jarak jauh paling dibantu aja, dibimbing dan dia di sana harus ada orang. Harus ada orang yang menemani. Ini bicara Hong Kong saya masih ada rasa trauma sedikit dengan Hong Kong. Dulu dari 2014 awal mulai mengajak UBN datang ke Hong Kong itu waktu itu saya di 2014 beberapa kali saya berangkat ke Hong Kong. Di sana memang banyak yang kena gangguan jin di Hong Kong itu. Kenapa? Waktu saya ceramah bareng sama Ustadz Khalid di Hong Kong, ya 1.700 jamaah yang hadir. Saya sampai dorong-dorong sama Ustadz, sampai Ustadz minta saya duluan. Saya bilang enggak, Ustadz, antum aja duluan. Kalau anda duluan berantakan nih acara. Benar, Ustadz Khalid duluan bicara tentang akidah. Usai Ustadz Khalid bicara, menyampaikan materi, saya baru mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada yang ngamuk, ada yang lempar tas, ada yang ngamuk-ngamuk. Kenapa? Saya bilang, lima aja ya, akhi. Kenapa, akhi? Kata Ustadz Khalid. Antum tahu nggak, Ustadz? Semua di sini bisa jadi memang diganggu jin. Kenapa? Karena biasanya nih kita manusia, ketika kita mau datengin ke kampung orang, datang ke negara orang, umumnya nih orang-orang kita, dia datang ke kiai, Pak Kiai saya mau ke negara orang, kiainya ngasih tasbih, nih bawa tasbih deh. Di sana barangkali ada yang jaga buat perlindungan kamu di sana. Pak Kiai saya mau berangkat nih, bawa tanah kelahiran kamu, bekal ini tanah. Pak Kiai saya mau jalan nih, bawa nih tulisan-tulisan taruh di dompet supaya nanti majikan kamu nurut dan lain-lain, nggak keras, nggak galak. Itu yang terjadi, ya. Nah sama dengan kita nih renungan buat kita. Nah, ketika ditanya apakah bisa ruqyah online, kalaupun telepon atau video call, di sana harus ada orang yang menemani. Jadi sifatnya lebih ke bukan ruqyah secara langsung, tapi lebih membimbing aja. Yang ruqyah tetap yang ada di lokasi. Saya biasanya membimbing aja. Oh coba pegang bagian perutnya, tarik, bantuin tarik, terus tepuk-tepuk, coba diusapkan di bagian ini. Gitu. Baik, memang baiknya ruqyahnya langsung ya Ustaz ya, nggak online ya. Mudah-mudahan jelas ya Bu Yani ya dari Hong Kong. Siapa tahu nanti Ustaz Sal bisa kasih rekomendasi, ada teman peruqyah juga yang di Hong Kong, siapa tahu bisa bantu.
Ada lagi pertanyaan dari Bu Fauzia ini tentang perasaan sedih ini ketika ditinggal anaknya. Apakah itu termasuk gangguan? Mohon jawabannya, Ustaz. Secara manusiawi, memang ketika kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, pasti kita sedih. Pasti itu. Kita menangis, kita rindu, kita sedihnya dalam. Tapi kita lihat dalil juga bagaimana seorang manusia, ya, ketika Allah juga katakan wa basyiril ladzina amanu wa amil wa anna lahum jannat. Oh, bukan itu. Ketika dikatakan bahwasannya kabarkan bahwasannya ketika ada yang mendapatkan musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya di situ harus dimaknai lebih dalam bahwasanya kita memang milik Allah dan kepada Allah kembali. Ketika kita ditinggal oleh anak kita, punya rasa sedih, boleh sedih ini dalam, tapi jangan terlalu lama. Ya, jangan terlalu lama. Karena ketika kita sedih dalam sampai benar-benar meratapi kesedihan itu, justru sebagaimana dalil yang sahih dalam hadis sahih yang mulia, justru itu akan membuat orang yang meninggal dunia itu justru nanti berat, jadi beban dosa di sana. Itu nggak boleh. Makanya orang-orang Islam nih ketika dia didapati keluarganya meninggal, itu dia nggak boleh meratap dengan begitu dalam, kesedihan yang begitu dalam, karena nanti efeknya kepada orang yang meninggal dunia itu punya beban dosa di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kalau misalkan sedih, masih sedih, coba terus dikondisikan bahwasanya oh iya ini milik Allah, kepada Allah kita kembali. Terus mulai dimainkan dengan iman kita. Oh nanti juga kita bisa ketemu di sana. Sebagaimana Allah juga sebutkan ada jannah Aden namanya, Jannatu Aden. Jannah Aden ini disiapkan Allah bagi siapapun yang ingin masuk surga sekeluarga. Bagaimana caranya? Waman solaha, kita solehkan diri kita. Jadi kita nih sebagai orang tua bilang ya Allah terima kasih atas izinmu, atas atas rahmatmu, engkau mengambil anak saya lebih dulu. Boleh jadi nanti engkau akan jadikan dia wildan, pembantu di sorga, penjaga di sorga yang menjemput ayah ibunya. Ibu, ayah, ayo nih aku udah di sorga. Bisa jadi gitu. Jadi memang sudah mulai masukkan muatan-muatan iman dalam diri kita, bahwasanya ini milik Allah dan lain-lain. Ya, saya juga belum bisa pastikan bahwasanya apakah ini jin? Ya itu manusiawi. Ketika anak kita meninggal dunia, orang tua, orang di sekitar yang kita sayangin meninggal, kita sedih, itu manusiawi. Tapi kalau kita mau bicara jin, jin itu biasanya mendompleng. Ya, kalau ada jin dalam tubuh, ketika sedihnya biasa jadi dalam. Ketika marahnya biasa nih kita harusnya biasanya biasa aja marahnya. Tapi ketika karena ada jin jadi meledak-ledak gitu. Ngacak-ngacak sampah, nah, itu berarti jin main di situ. Tukang pulung itu, Ustaz. Baik, Kalau ini mudah-mudahan. belum bisa dipastikan kalau memang itu diganggu sama jin. Allah alam. Terakhir, Ustaz. Mudah-mudahan jelas ya Bu Fauzia ya. Semakin Iya, ikhlas. makasih Ustaz. Ya sama-sama Bu. Juga jamaah lain yang mungkin punya kasus sama, mudah-mudahan ikhlasnya diperbesar. Ikhlas harus dibesarkan itu. Bicara kehilangan, ada juga dari Bu Sarti ini di kolom chat, tapi kehilangannya uang ini. Di rumah kakaknya uangnya sering hilang, sering berkurang. Ini apakah ada makhluk lain yang ngambil uang apa gimana, Ustaz? Ya kalau duit kita sering kehilangan, bisa jadi memang ada jin yang ngambil karena ada sebuah pesugihan. Itu bisa. Jadi ketika ada manusia itu datang ke dukun, dia niatkan untuk pesugihan, tapi biasanya jin itu dia nggak bisa ngambil uang segepok. Nggak bisa, dia bawa-bawa gepok kan nggak bisa. Karena pertama berat, ya. Harusnya dia minta bantuan sama kita bawain, gue bantuin bawain. Jin biasanya ngambilnya cuma selembar, ya selembar. Paling banyak 2 lembar, nggak bisa lebih dari. Makanya dia harus banyak ke beberapa tempat. Nah, jin itu bisa mengambil itu atau dalam bentuknya tuyul, ya itu memang ada ya. Tapi karena
rupanya aja yang berbeda, namanya aja yang berbeda. Terus ada babi ngefet ya, babi ngefet juga ada tuh. Ketika saya ketemu dulu di kampung saya di Kebayoran Lama, itu pernah ada pengalaman di malam hari itu ketemu babi ngefet, terus digebugin masyarakat, dilempar sama masyarakat, disiksa lah. Paginya ada orang yang pincang. Itu ternyata pas ditelusuri rumahnya itu banyak benda-benda yang memang ada lilinnya lah, ada ini macam-macam. Itu kalau orang pesugihan bisa itu. Caranya gimana? Kita berdoa pada Allah, pada semua tempat kita nih, ya Allah lindungi, ini titipanmu, tapi lindungi dan jaga ya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengambil tempat ini. Kecuali engkau yang memang mengambilnya, karena memang ini milikmu semuanya Allah. Kayak gitu, sampaikan aja. Itu insya Allah nggak bisa ngambil lagi dia. Ada ya babi ngepet ternyata ya, beneran ya. Kirain mitos doang itu. Ada itu, oke. Masya Allah. Kalau dia sudah mengikat perjanjian dengan cara pesugihan ke dukun. Baik. Ini ada lagi pertanyaan dari Bu Elvianti tentang apakah orang yang sudah pernah diruqyah bisa kembali kena jin? Tafadhol Ustaz. Oke. Ini menarik nih. Sebenarnya orang yang kena jin itu karena memang ada jin dalam tubuhnya. Ini banyak, bahasannya banyak. Panjang ya. Kalau kita bahas ini panjang. Nah, contohnya sederhana gini. Ketika ada orang yang merasa ada gangguan jin di sekitar kita, karena memang ada jin sebelumnya di tubuh kita. Sehingga jin ini itu kayak magnet. Magnet ya, magnet tahu kan? Layaknya ketika kita tahu ada magnet ketemu besi, dia akan nempel. Nah sama ketika jin ada dalam tubuh kita, dia kayak magnet. Jin-jin yang di luar tuh kayak nempel. Berat, ikut ke dalam. Sehingga makin berat. Tubuh kita makin berat, makin gak nyaman. Nah, apakah ketika kita sudah diruqyah kemudian masih bisa kena jin? Ya izin Allah, lagi-lagi kita minta perlindungan sama Allah. Alhamdulillah, banyak rutin zikir pagi dan petang. Ya, untuk penjagaan supaya kita nggak kena lagi. Karena memang saya pernah ditanya, Ustadz, kok saya rutin zikir pagi petang masih kena? Saya bilang boleh jadi ketika kita mengawali zikir pagi dan petang, sebelumnya memang udah ada jin dalam tubuh kita. Jadi fungsi zikir pagi dan petang itu pembentengan supaya kita nggak kena. Dan untuk mengeluarkan yang sudah kena di dalam tubuh, maka dengan ruqyah. Ruqyah dulu, selesaikan dulu, nanti sambil zikir pagi dan petang supaya jin itu memang terkunci, tubuh kita terkunci, tidak lagi ada jin yang bisa dengan mudah masuk ke dalam tubuh manusia. Seperti itu sih, insya Allah. Baik, terima kasih banyak sudah terlahir. Ada Ibu Hastuti bertanya tentang, betul ya, Hastuti ya? Iya betul. Tentang indigo ini Ustadz. Wah ini menarik. Indigo dan hodam. Masya Allah nih, panjang nih kayak ini indigo ini. Baik, tafadhol Ustadz. Mungkin bisa singkat penjelasannya. Oke, ini bicara indigo, itu yang tadi saya bilang, indigo dan hodam. Indigo itu adalah orang yang dia mendapatkan musibah, orang yang sedang sakit. Karena dari indigo ini ada jin yang masuk ke dalam tubuh dan keseringan, ini berkaitan keseringan orang-orang indigo itu karena ada hodam. Hodam itu adalah jin yang turun dari keturunan kita. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan, cek jalur kita. Ini kalau ada waktunya panjang, nanti insya Allah minggu depan kita cek ya. Nanti saya kasih tahu cara diagnosa kita ini ada jin yang ikut dari jalur kakek, dari jalur ayah kita ke kakek kita, atau dari jalur ibu kita ke kakek dan nenek kita. Itu ketahuan nanti. Nah, khodam ini adalah ketika kakek kita dulu nih, misalkan dia pernah main silat tapi pakai tenaga dalam, tapi ada tenaga dalamnya. Nah, tenaga dalam ini adalah jin yang memang dikuatkan di dalam tubuh manusia. Ketika dia pernah belajar tenaga dalam, maka jin itu akan mendeklar bahwasanya gue akan jagain anak-anak cucu lu. Sampai kapanpun gue jagain. Dia akan ikut. Terus ketika kita nih punya orang tua dulu pernah nyimpen jimat. Dengan dia nyimpen jimat, tapi dia belum ikrar putus, maka jinnya itu akan ikut bersama keturunan-keturunannya. Ini yang dimaksud khodam.
Jin leluhur, jin yang ikut dari jalur keturunan. Nah, ketika ada jin yang ikut dalam tubuh kita karena khodam dari jalur keturunan, maka bisa dipastikan orang itu adalah seperti indigo. Indigo itu dia bisa tahu masa depan. Oh, jangan laut sini akan begini. Kenapa? Karena jin itu mendapat info-info yang dimana jin ada yang mencuri berita langit dari langit dan sampai ke telinga dia. Gitu. Disampaikan kepada manusia yang ada dalam tubuhnya. Umumnya orang-orang yang indigo itu jin dari jalur keturunan. Bukan hanya itu. Orang-orang yang punya jalur jin keturunan atau khodam itu biasanya mohon maaf, secara gangguan kejiwaan itu dia bisa bipolar, bisa anxiety disorder, terus bisa skizofrenia dalam tubuhnya. Makanya saya mohon maaf, saya bisa pastikan orang-orang yang bipolar, orang-orang yang mengalami skizofrenia, orang-orang yang mengalami gangguan anxiety disorder atau gangguan jiwa yang lain, maka saya bisa pastikan itu ada jin yang bersemayam dalam tubuhnya. Karena izin Allah saya punya beberapa orang yang skizofrenia, yang dia udah berobat kemana-mana, ya. Tapi subhanallah ketika dia rutinkan ruqyah, jinnya lepas, maka dia menjadi manusia normal. Begitupun juga dengan bipolar, ya. Itu juga begitu. Makanya ketika ada jin yang ganggu kita, jalur keturunan, dan orang indigo itu bukan kelebihan, tapi justru itu adalah gangguan yang melekat dalam tubuh orang itu, sehingga dia bisa menjadi seorang yang disebut dengan indigo. Wallahu alam. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Ini mungkin jawabannya juga bisa menjadi jawaban pertanyaan berikutnya ya dari Bu Ya, Ani Rahayani. Ini bisa dijawab lebih dalam. Betul. Apakah ada pengaruh jin ini juga terlihat dari perilaku dan yang lainnya atau yang lainnya? Iya bisa. Itu yang tadi saya bilang. Orang yang diganggu jin biasanya dia introvert, nggak mau bergaul. Orang yang diganggu jin biasanya dia tidak mau bermasyarakat, bersosialisasi. Dia kayak punya kehidupan sendiri. Orang yang diganggu sama jin, mohon maaf, itu biasanya hatinya nggak bagus. Sulit memaafkan orang yang sudah melakukan kesalahan sama dia. Terus sulit menghilangkan kebencian yang ada dalam dirinya. Sulit menghilangkan dendam yang ada dalam dirinya. Itu biasanya orang-orang yang dihinggapi jin. Makanya orang-orang yang dihinggapi jin itu sangat memungkinkan dia punya perilaku yang tiba-tiba langsung berubah. Berubahnya drastis. Ya. Karena yang tadinya dia menerima nasihat dari orang tuanya tiba-tiba menolak nasihat. Yang tadinya dia sering melakukan ibadah dengan baik, dia tidak mau ibadah. Nah, ini kan perubahan yang cukup drastis. Kayak gitu. Dan biasanya orang-orang yang dihinggapi jin kuat ketika diruqyah, emang ngapain kok diruqyah? Itu biasanya ada penolakan-penolakan yang kuat. Ya, biasanya gitu. Subhanallah. Baik Ustadz, jazakallah khair. Ada lagi pertanyaan dari Ibu. Ini pertanyaannya makin banyak, Masya Allah. Oh, subhanallah. Jadi kita waktunya makin mendekati, saya udah mau siap-siap berangkat ke MKI ini. Makin panas ini kayaknya soal jin ini ya. Tapi mudah-mudahan minggu depan makin menarik ya, karena kita masuk ke praktek ya Ustadz ya. Bagaimana kita ada jin apa enggak nih di tubuh kita gitu ya. Baik, Ibu Atin bertanya ini, kalau setan tuh berarti jin kafir ya Ustadz ya? Iya, kalau setan betul jin kafir. Ya. Jadi setan itu adalah jin kafir. Kalau jin kafir sudah menguasai diri manusia, bahkan menariknya di dalam hadis sahih yang mulia. Ini mohon maaf. Kalau di rumah kita merasa ada jin, kemudian jin itu mengaku muslim, maka itu dusta, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena jin tidak akan pernah lebih di rumah manusia itu selama 3 hari. Nggak akan lebih dari 3 hari. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih mulia, kalau ada jin yang lebih dari 3 hari di rumah manusia, fahuwa kafir, maka bisa dipastikan jin itu kafir. Nah, itu setan. Nah, kita bilang jin kafir itu setan. Ya, jangan bilang setan ya, karena setan kalau kata orang Betawi itu kue lemper dibeset dalamnya ketan. Bilangnya setan. Nah, itu jin kafir. Makanya ketika
ada jin yang di rumah manusia lebih dari 3 hari, jin kafir. Kata Rasulullah SAW, faktuluh, kita boleh membunuhnya, kita boleh bunuh jin, boleh. Ketika kita di rumah terus tiba-tiba dia nongolin diri, kita tusuk, jin itu akan mati. Kenapa? Karena ketika jin yang menampakkan diri, secara kaidah dia udah menyalahi aturan perundang-undangan perjinan. Jadi jin itu nggak boleh ketika dia keluar menampakkan diri manusia, itu menyalahi kaidahnya bangsa jin. Dia akan dimusuhi di kalangan mereka, terus akan dijauhi, akan dihukum karena dia melanggar aturan. Sama dengan ular, ya tahu ular? Ular kalau udah menampakkan diri di hadapan manusia, kalau dia nggak ngebunuh manusia, dia dibunuh manusia. Jin pun sama. Makanya kalau jin sudah sampai menampakkan diri, tangkap aja, bunuh. Kalau Ustaz gimana nangkep ya, kita udah lari duluan. Kalau ketemu pocong jangan lari. Deketin pocongnya, bilang pocong balap lari sama goyuk, karena pocong nggak bisa lari, dia bisanya lompat. Ya itu saran aja. Kalau ketemu tuyul jangan kabur. Kalau bisa pulang dulu ambil pakaian bekas, sian dia kedinginan kan, pakai baju, bawain minyak telon. Ya, Dia menghadapi setan jin kafir, betul. harus Jin kafir bercanda itu gitu. Jangan serius-serius amat. Ini pertanyaan berikutnya dari Bu Atin juga. Apakah korin orang yang meninggal itu kemana, Ustaz? Oke, apakah korin yang orang meninggal itu kemana? Kalau kata orang Betawi, dia ngayeng-ngayeng, keluyuran. Dan dia sering memberikan tipu daya kepada kita. Makanya kalau ada orang kita nih sering dibilang, ini siap-siap rapi-rapi ngaji indah, ntar 7 hari dia datang. Itu dusta. Manusia itu ketika meninggal dunia dia tidak bisa kembali ke dunia karena ruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, korinnya sering menampakkan diri berwujud manusia yang meninggal itu, ya. Korin itu juga bisa mati. Korin juga bisa mati. Tinggal nunggu ajalnya aja kapan. Tapi kalau misalkan dia orang meninggal, korinnya kemana, itu biasanya dia keluyuran tuh, menjadi korin jin-jin yang akhirnya ya jahil, menakut-nakutin orang. Karena sebenarnya jin itu penakut. Karena kata di surah Al-Jin ayat 6 juga dikatakan begitu. Ketika jin itu ada seorang manusia yang melewati satu lembah, jin nakut-nakutin supaya manusia itu takut, benar-benar takut. Ditiupin, dibikin takut. Fazaduhum rohako, makin takut. Padahal jin itu sebenarnya takut. Tapi karena manusianya ketika lewat lembah, dia bilang misi numpang-numpang, anak bagong mau lewat. Jin bilang, wah gila, dia manusia, ternyata dia takut sama kita. Itu makin ditakut-takutin sama jin. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau kita takut dengan mereka, mereka membesar seperti gunung Uhud. Tapi kalau kita berani dengan mereka, mereka mengecil sebagaimana lalat. Ya, tinggal kita yang menyikapi dengan takut atau berani. Karena kalau dengan takut, ya maka bersiaplah dia akan membesar. Tapi kalau kita berani, dia mengecil seperti lalat. Ini soal nyali ya, Ustaz ya. Nyali. Baik. Berikutnya nih masih ada pertanyaan, Masya Allah, Ibu Sri. Nanya soal umur. Wah ini, kalau iblis itu umurnya ditangguhkan sampai kiamat, apakah jin juga demikian? Tafadhol Ustaz, apakah jin umurnya sama seperti umurnya iblis ini sampai hari kiamat? Kalau yang ditangguhkan sampai kiamat hanya iblis laknatullah alaih. Hanya iblis. Jin enggak, jin tetap ada waktunya dia mati. Ya. Saya sempat menarik, saya pernah ruqyah orang. Terus ketika jinnya itu sudah tua, udah lama, udah hampir berapa ribu tahun usianya dia. Terus jin itu menghadapi sakaratul maut. Jin menghadapi sakaratul maut di dalam tubuh manusia. Dia bilang, ajal saya sudah hampir dekat. Tolong bimbing saya supaya saya mati dalam keadaan husnul khotimah. Saya bantu, saya bimbing. Asyhadu alla la ilaha illallah. Saya bantu dia. Terus saya ajak dia masuk Islam dulu. Subhanallah. Ini karena waktu itu rukyah keluarga. Terus yang akhirnya benar-benar wallahu alam ya. Itu gelek kayak orang meninggal, ngoroknya kayak orang naza. Kayak orang sedang mengharapi sakaratul maut. Itu di tubuh manusia tuh. Oh, kayak orang benar-benar sakaratul maut. Terus usai dia gelek meninggal,
Itu manusia langsung jauh, badannya enak banget kata dia. Tapi subhanallah karena bareng-bareng terus ada yang tiba-tiba nangis. Saya bilang kenapa nangis, barusan kakek saya meninggal, kita saksikan. Ya udah dah, keluar dah, jangan sampai meninggal lagi di dalam ya. Yuk keluar, yuk keluar. Akhirnya dia keluar. Subhanallah, wallah. Karena memang jin punya batas usia juga ya, sama dengan kita manusia. Cuman kita nggak ada yang tahu di usia berapa dia akan meninggal dunia. Tapi kalau iblis memang ditangguhkan usianya sampai yaumul kiamah. Allahu Baik, baik. a'lam ya Murani. Masih ada nih Ustadz nih dari Ibu Misdarwati. Apakah rukyah mandiri ya? Apakah bisa mengeluarkan jin dengan rukyah mandiri Ustadz? Bisa, bisa. Ketika kita niatkan untuk keluar, bisa. Ya Allah, saya pengen mengeluarkan jin dalam tubuh saya. Lakukan. Tapi kalau memang gangguan jinnya kuat, baiknya memang awalnya dibantu. Ya, dalam rukyah itu dibantu. Niatkan ya Allah, saya niatkan untuk mengeluarkan jin dalam tubuh. Baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, karena setiap usap. Terus sambil diusapkan di bagian perutnya, terus tarik, tarik semua arahin ke mulut, dibatukkan. Ketika di kalimat dibatukan itu jin itu terbantu keluar dari tubuh kita. Kalau dia belum bilang, kalau nggak bisa keluar juga, sampaikan hai jin keluar dari tubuh ini. Kalau nggak keluar, gue yang keluar dari rumah ini nih. Gitu. Jadi bantu usapkan dan bantu batukan. Karena kebanyakan, uniknya nih, kebanyakan jin ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, tapi dia nggak tahu tempat keluarnya. Itu banyak jin gitu. Dia masuk ke dalam tubuh manusia, tapi dia nggak tahu tempat keluarnya lewat mana. Nah, biasanya saya sering arahkan jin lewat muntah ya. Coba yuk batukan, batukan lewat muntah. Atau bisa lewat air mata, bisa lewat udara, lewat mulut, lewat keringat. Ya, seperti itu, bisa. Baik, ini ada pertanyaan terakhir ya jamaah ya, udah jam 7 ini. Ibu Restu ini bertanya tentang jin turunan ini. Tentang jin turunan Ustadz mohon dijelaskan ini. Perilaku orang tua zaman dulu yang berinteraksi dengan jin. Ya, ini menarik. Kebanyakan memang orang-orang tua kita dulu, dia nggak sadar bahwasanya dia sedang berinteraksi dengan jin. Yang dia lakuin ya dengan main silat tapi tenaga dalam ya, kayak apa, merpati putih, kayak reiki, terus kayak mungkin pernah ada senam Mahatma ya. Saya pernah didatengin sama yang punya senam Mahatma. Senam Mahatma itu maju sehat bersama emak-emak. Saya datengin, dia memastikan bahwa saya kalau benar ada jin. Saya bilang benar, karena dia pakai begini benar. Ternyata pas saya rukyah, benar dia ada gangguan. Karena bisa merasakan ada aura negatif. Itu nggak bisa. Kita manusia itu nggak bisa ngerasain ada aura negatif. Tapi kalau aura-auran kita bisa. Aura-auran bisa. Tapi ngerasain gitu nggak bisa. Ya. Nah, perilaku yang bisa akhirnya berefek kepada jin turunan itu karena itu. Pernah datengin ke dukun. Orang kita nih kalau ditanya pernah datang ke dukun nggak? Nggak. Kenapa? Karena dukun zaman now itu mereka berpenampilan lebih ustadz daripada ustadz. Jadi mereka tidak lagi mendatangi tempat yang banyak patung-patung tengkorak, tempat yang gelap, tempat yang sepi. Enggak, yang didatengin kiai, Pak Haji, yang didatengin ustadz. Tapi syaratnya biasanya orang yang datang ke itu, yang pertanyaan yang ditanya adalah siapa nama ibu kamu. Nah, itu dukun. Ustadz tapi dukun. Nah, dengan cara itulah akhirnya jin bisa ikut ke dalam tubuh manusia tersebut dan dia bisa jadi keturunan-keturunan yang akhirnya jin akan mengatakan, mengklaim ini punya gue, ini keluarga gue akan terus jaga anak-anak keturunannya. Makanya umumnya jin-jin keturunan itu kalimatnya adalah saya yang menjaga dia, saya yang menolongi dia, saya yang mengawasi dia. Itu semua haknya Allah. Itu semuanya hak Allah. Dikit, Cak. Ya dikit aja dikit, jangan banyak-banyak. Baik ya, Ya kayak gitu ya. mudah-mudahan cukup jelas ya. Ini mau tunggu sebentar, ada pertanyaan lagi terakhir nih. Oke, cukup jelas ya Bu Restu ya, Masya Allah, jazakallah khair. Baik jemaah MKI yang dirahmati Allah,
mudah-mudahan penjelasan hari ini tentang jin cukup jelas. Kita ketemu lagi Sabtu depan insya Allah. Kita masuk ke praktek apakah di dalam tubuh kita ada jin atau tidak. Maka ikuti terus kajian MKI ini tentang ruqyah Sabtu depan bersama Ustaz Salam Bukhari. Dan kita tutup ya, satu hal ya. Ya, siap. Saya mau siapin mau jalan ke. Mohon maaf kalau ada salah kata, semua milik Allah dan terima kasih banyak. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkatu. Barakallahu fikum semuanya. Pamit ya. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا